Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rusmianto, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik, dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran mengenai akuntansi pendapatan dan akuntansi piutang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Rahmatullah, NPM 217555030 dari program studi akuntansi perpajakan kelas 5A. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Baik, materi yang pertama itu adalah struktur organisasi pemerintah daerah, di mana di dalam struktur ini terdapat dua komponen penting, yaitu ada PPKD dan SKPD. PPKD itu adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, dan SKPD itu adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah, di mana PPKD ini adalah entitas pelapor di suatu pemerintah daerah, di dalam satu kabupaten ataupun kota itu terdiri dari satu PPKD. Contohnya itu adalah sekretaris daerah. Dan SKPD itu adalah entitas akuntansi di mana satu kabupaten atau kota itu terdiri dari beberapa SKPD. Contohnya adalah unit-unit atau dinas-dinas yang berada di lingkungan pemerintah daerah tersebut. Lalu hubungan dari PPKD dan SKPD itu adalah home office dan branch office, di mana yang selaku home office-nya itu adalah PPKD atau pusatnya, dan SKPD itu adalah branch office-nya, di mana cabang dari PPKD tersebut. Lalu untuk tugas dari PPKD secara umum itu adalah melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Lalu tugas secara umum dari SKPD itu adalah selaku pengguna anggaran dari APBD tersebut. Lalu dari sisi PPKD, akun rekening SKPD itu berkelompok pada aset, sedangkan dari sisi SKPD, akun rekening PPKD berkelompok ekuitas. Selanjutnya adalah pendapatan LRA, di mana pendapatan LRA ini adalah semua penerimaan rekening kas umum, baik negara ataupun daerah, yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah dan tidak pernah dibayar kembali oleh pemerintah. Kemudian klasifikasi pendapatan LRA, di mana klasifikasi pendapatan LRA ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah pendapatan asli daerah atau PAD, yang kedua adalah pendapatan transfer, yang ketiga adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya adalah pendapatan LO, di mana pendapatan LO ini adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Perbedaannya dengan pendapatan LRA yaitu berdasarkan basisnya. Untuk pendapatan LRA itu berbasis kas, sedangkan pendapatan LO ini berdasarkan basis akrual. Klasifikasi pendapatan LO itu sama dengan klasifikasi pendapatan LRA, di mana dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu adalah PAD atau pendapatan asli daerah, yang kedua pendapatan transfer, dan yang ketiga yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sementara itu untuk kode akun LRA dengan kode akun LO itu berbeda. Untuk kode akun LRA itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah angka 4 menunjukkan pendapatan LRA, kode akun 5 itu menunjukkan belanja, kode akun 6 itu menunjukkan transfer, dan kode akun 7 untuk menunjukkan pembiayaan. Sedangkan untuk kode akun LO itu ada dua. Yang pertama adalah kode akun 8 itu menunjukkan pendapatan LO, dan kode akun 9 itu menunjukkan beban. Kemudian untuk pencatatan pendapatan yang diterima PPKD itu dicatat dua jurnal. Jurnal pertama adalah jurnal LO dan jurnal kedua adalah jurnal LRA, di mana jurnal LO ini berbunyi rekening PPKD pada pendapatan LO. Sedangkan untuk jurnal LRA berbunyi perubahan saldo anggaran lebih pada pendapatan LRA. Kemudian untuk pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penerimaan itu juga dicatat dua kali, yaitu baik jurnal LO ataupun jurnal LRA. Jurnal LO berbunyi kas di bendahara penerima pada pendapatan LO. Kemudian untuk jurnal LRA itu berbunyi perubahan saldo anggaran lebih pada pendapatan LRA. Selanjutnya yaitu pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penyetoran ke PPKD, di mana bunyi jurnalnya adalah rekening PPKD pada kas di bendahara penerimaan. Kemudian penyajian pendapatan LRA yaitu disajikan di laporan realisasi anggaran, sedangkan untuk penyajian pendapatan LO itu disajikan di laporan operasional atau laporan LO.
Selanjutnya adalah materi akuntansi piutang, di mana piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Lalu jenis-jenis piutang itu ada dua. Yang pertama adalah piutang pendapatan, contohnya piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan lainnya. Untuk jenis yang kedua yaitu adalah piutang lainnya, contohnya bagian lancar, tagihan jangka panjang. Untuk pengakuan piutang sendiri itu ada tiga. Yang pertama adalah telah diterbitkan surat ketetapan, yang kedua telah diterbitkan surat penagihan, dan yang ketiga adalah telah dilaksanakannya penagihan. Kemudian untuk pencatatan piutang, piutang dicatat dengan jurnal piutang pendapatan pada pendapatan LO. Kemudian penyajian piutang itu disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan. Kemudian bisa disajikan juga sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi. Kemudian ada juga aset lancar diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.